pagi teman-teman Madian. Kita kembali lagi untuk sekolah minggu. Setelah kemarin kita sekolah minggu juga, meskipun sampai sekarang kita masih online, tapi kita harus tetap bersyukur teman-teman, meskipun banyak rintangan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya untuk kita sekolah minggu dan beribadah, meskipun harus secara online, tapi kita harus tetap sukacita. Dan sekarang kita akan mulai sekolah minggu lagi pada minggu ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semua yang melakukan pimpin, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami anak-anak sekolah minggu akan mulai sekolah minggu kami. Engkau berkati kami, setiap kami satu persatu, supaya kami dapat mengerti apa yang belajar dalam sekolah minggu ini, Tuhan. Engkau berkati supaya sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan masih belajar tentang pembaptisan. Kemarin juga kita belajar pembaptisan dengan Mas Yuda. Sekarang yang Mas Yuda akan juga belajar tentang pembaptisan. Silakan teman-teman siapkan untuk Alkitabnya. Silakan Alkitab dari teman-teman supaya kita tidak terfokus dengan HP, dengan media sosial kita, tapi dengan Alkitab kita, firman Tuhan. Silakan teman-teman siapkan, lalu buka dalam Ibrani 6, lalu ayat 1 sampai 8. Buka ya teman-teman, silakan buka Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Di situ bercerita tentang pengajaran Alkitab tentang pembaptisan, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa baca di rumah. Di ayat ini itu bercerita tentang Alkitab pembaptisan. Jadi pembaptisan itu ketika teman-teman sebelumnya pernah lihat tukang bangunan kan, tukang bangunan yang ketika membangun rumah itu pasti ada sebuah fondasi, namanya fondasi. Jadi ketika rumah dibangun ada fondasi, tapi kalau nggak ada fondasi di situ maka rumah nggak akan berdiri. Kayak rumah teman-teman pasti ada fondasinya di situ lah. Fondasi itu adalah sebagai dasar kita untuk membangun sebuah rumah, dan fondasi itu harus dibangun dengan sekuat atau sekokoh mungkin, supaya rumah yang dibuat akan semakin kokoh, semakin kuat. Fondasi yang kuat itu menentukan kualitas teman-teman bangunan. Jadi ketika fondasi kuat, otomatis atau secara langsung rumah itu akan kuat juga. Jadi fondasi nggak kuat tapi rumah bisa kuat juga nggak bisa, tapi fondasi kuat rumah pasti kuat gitu. Nah itu sama dengan diibaratkan sama dengan iman Kristen seseorang. Ketika iman Kristen kita dibangun dengan fondasi yang kuat, dapat dipastikan bahwa walaupun banyak rintangan, godaan, apapun itu, iman kita akan tetap kuat, teman-teman, karena fondasi iman kita sudah kuat. Tetapi kalau misal fondasi iman kita sudah nggak kuat dulu, ya pasti kedepannya juga nggak akan kuat gitu. Nah, iman Kristen ini harus dibangun atau memiliki fondasi yang benar, yaitu adalah tentang firman Tuhan. Jadi fondasi kita adalah ajaran kita adalah firman Tuhan. Salah satu ajaran di Alkitab itu banyak sekali ajaran baik yang Tuhan ajarkan kepada kita di Alkitab, dan salah satunya adalah tentang ketaatan, teman-teman. Ketaatan untuk apa? Melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Dan pembaptisan merupakan perintah Tuhan yang menjadi asas atau dasar dari iman Kristen itu sendiri. Dan Tuhan Yesus juga memerintahkan untuk semua bangsa muridnya dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ada di Matius 28 ayat 19. Dan teman-teman bisa baca di Matius 28 ayat 19, dan tadi teman-teman bisa baca di perikop Ibrani 6 1 sampai 8 ayat kita untuk bicara tentang pengajaran Alkitab tentang pembaptisan. Nah, sekarang mengapa sih kira-kira pembaptisan menjadi salah satu dasar atau asas dari iman Kristen itu sendiri? Tadi di Ibrani 6 ayat 1 sampai 8 disitu dikatakan di ayat pertama bahwa sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas
asas pertama dari ajaran tentang Kristus sudah beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Apa sih sebenarnya maksudnya di sini? Maksudnya adalah kita sebagai orang yang percaya, tentunya percaya pada Tuhan, harus bertumbuh imannya. Lalu kayak jadi ibaratnya itu seperti bayi yang baru lahir. Jadi teman-teman kalau melihat bayi yang baru lahir kan kecil, imut dan sebagainya. Tapi ketika sudah besar nanti kan semakin besar tubuhnya dan sebagainya, semakin memiliki rambut yang lebat dan sebagainya. Itu adalah salah satu ibaratnya. Jadi kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang baru percaya pada Tuhan, kita harus bertumbuh imannya seperti bayi yang baru lahir. Jadi yang baru kecil lalu tumbuh jadi besar dan besar sampai dewasa, sama seperti itu. Dan pertumbuhan itu bisa secara jasmani itu yang kita kelihatan, tapi rohani kita adalah ketika kita membaca firman Tuhan, mau berdoa saat dengan Tuhan, itu maka pertumbuhan rohani kita akan bertumbuh. Nah, jadi pertumbuhan itu enggak secara jasmani aja, tapi secara rohani juga harus bertumbuh. Jadi bertumbuh dari pertumbuhan rohani ya teman-teman, pertumbuhan rohani dari bayi sampai pertumbuhan rohani dari dewasanya nanti. Nah, di situ ada dua hal yang digaskan dalam perikop itu. Yang pertama, di ayat pertama itu meninggalkan asas-asas dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Apa sih maksudnya itu ada di ayat pertama ini. Artinya adalah seseorang yang lama mengikuti Yesus seharusnya telah tertanam dalam hatinya tentang prinsip-prinsip dasar kekristenan, sehingga tidak perlu diajarkan lagi tentang hal tersebut. Jadi kita yang sudah lama mengikuti Kristus seharusnya tidak perlu diajarkan lagi tentang apa itu asas-asas dari kekristenan atau prinsip-prinsip dasar dari kekristenan itu sendiri. Nggak perlu. Jadi kayak misalnya kita bayi, ya kita diajari dulu. Tapi kalau kita sudah lama mengikuti Yesus, itu kayak seperti kita orang dewasa, nggak perlu diajari lagi caranya makan, diajari lagi caranya minum, nggak perlu caranya lagi pakai baju dan sebagainya. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita seperti sudah orang dewasa yang sudah pernah diajari hal itu dan tidak perlu diulang lagi. Di Efesus 4 ayat 13, silakan buka atau kita buka sekarang. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita harus semakin bertumbuh imannya dan semakin mengenal Kristus dan menuju kepada kedewasaan penuh itu kepenuhan Kristus. Itu ada di Efesus 4 ayat 13. Teman-teman silakan buka nanti di rumah yang tadi teman-teman sudah bacakan. Sekarang yang kedua, tadi yang pertama kita sebagai orang yang sudah mengikuti Yesus sudah lama, kita tidak perlu diajarkan tentang prinsip dasar tentang kekristenan lagi. Yang kedua adalah tentang janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman yang kekal. Jadi di Ibrani tadi dikatakan seperti itu. Ayat yang kedua yaitu tentang ajaran mulai dari ayat 1b yang janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Maksudnya itu apa teman-teman di situ? Maksudnya adalah hal ini ada didasarkan pada paham Yudaisme. Teman-teman ini bukan ya tentang seperti ini Yudaisme, atau bisa diartikan sebagai kepercayaan agama Yahudi dan ritual
ritual-ritual perjanjian lama. Jadi Yudaisme itu adalah kepercayaan tentang agama Yahudi, kepercayaan agama Yahudi, dan ritual-ritual perjanjian lama itu adalah disebut sebagai paham Yudaisme. Upacara-upacara agama dan segala bentuk kegiatan keagamaan harusnya menjadi pendukung dalam pertumbuhan iman seseorang, bukan menjadi yang utama. Jadi tentang kegiatan keagamaan, lalu upacara-upacara keagamaan itu sekarang bukan menjadi sesuatu yang utama, teman-teman. Karena upacara pembaptisan seperti salah satunya upacara pembaptisan itu adalah kita harus benar-benar memahami maknanya, teman-teman. Karena pembaptisan bukan hanya seseorang yang mau dibaptis melalui dicelupkan di bak pembaptisan selesai, bukan seperti itu, tapi ada makna yang dalam di situ. Jadi pembaptisan itu adalah titik awal di mana orang-orang yang dahulu berdosa menjadi manusia lama, itu dahulu menjadi manusia lama yang berdosa, lalu setelah dibaptis itu menjadi seperti orang yang hidup baru. Jadi mereka meninggalkan hidup lamanya, meninggalkan dosa-dosanya. Misalnya hidup lamanya itu buruk, itu meninggalkan hal-hal buruk tersebut di hidup lamanya dan mulai lagi di hidup yang baru. Ibaratkan seperti itu, teman-teman, pembaptisan itu. Jadi upacara pembaptisan ini seharusnya bisa mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Ia mengasihi semua yang berdosa, betul, teman-teman. Ia mengasihi itu. Lalu ia juga menanggung penderitaan dan kematian. Pasti Tuhan Yesus mau menanggung semua dosa dan menanggung juga penderitaan dan kematian. Tetapi ia bangkit dan mengalahkan maut sehingga umat yang percaya menerima hidup yang kekal bersama Yesus. Jadi setelah dia mau menerima dan Yesus mau menerima mengasihi semua manusia yang berdoa, menanggung penderitaan dan kematian, lalu ia setelah bangkit dan mengalahkan maut sehingga semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya itu menerima hidup yang kekal bersama Yesus. Nah, teman-teman, di pelajaran kali ini kita harus mengetahui bahwa pengajaran kita tentang pembaptisan harus menjadi hal dasar yang untuk dipahami. Pembaptisan merupakan lambang pertobatan yang harus benar-benar dilaksanakan dalam hidup orang beriman. Kematian akan dosa dan hidup baru dalam Kristus hendaknya terlihat jelas. Perbuatan dosa dan kebiasaan buruk harus kita tinggalkan. Cara hidup yang memuliakan Tuhan harus kita tunjukkan dengan sungguh-sungguh. Jadi pengajaran Alkitab tentang pembaptisan ini seharusnya membuat pengetahuan kita, membuat dasar kita memahami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi teman-teman. Karena pembaptisan ini bukan hanya sekedar upacara yang seseorang yang mau dibaptis dicelupkan di baptisan lalu selesai, bukan seperti itu. Tapi pembaptisan adalah makna tersendiri yang teman-teman harus pahami, itu ketika seseorang dibaptis maka dia harus meninggalkan kehidupan lamanya yang buruk, kebiasaan buruk, perbuatan dosa ditinggalkan, dan cara untuk dia memuliakan Tuhan harus semakin ditunjukkan. Jadi bukan perbuatan buruknya semakin menempel kepada orang tersebut yang dibaptis setelah dibaptis, bukan, tapi setelah dibaptis seharusnya orang itu meninggalkan perbuatan lamanya, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan segala hal yang buruk, segala kebiasaan buruk itu harus kita tinggalkan, dan cara kita untuk memuliakan Tuhan itu harus ditunjukkan, teman-teman. Ketika kehidupan kita hanya didasarkan pada upacara keagamaan atau segala bentuk keagamaan saja, sudah pasti pertumbuhan rohani sudah terjadi, teman-teman. Dan ketika pertumbuhan rohani yang sulit terjadi, sulit bertumbuh itu tidak mau tumbuh, itu seperti pohon. Karena pernah melihat pohon ini, ketika ada dua pohon, jadi satu pohon tetap sama tumbuh, teman-teman, dua-dua bertumbuh, tapi yang pohon B itu menghasilkan buah, tapi yang pohon A itu tidak menghasilkan buah. Itu sama seperti iman kita ketika kita hanya mendasarkan iman kita pada upacara atau segala bentuk kegiatan dari keagamaan itu saja. Jadi ketika kita hanya mendasarkan hal tersebut, maka iman kita seperti pohon yang A.
sama-sama bertumbuh tapi tidak memiliki buah. Tapi yang B, ketika kita tidak hanya mendasarkan pada upacara dan kegiatan keagamaan saja, itu sama seperti pohon yang B, sama-sama bertumbuh tapi memiliki buah. Nah, sedangkan kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang masih kabur dan menjadi berkat selamanya. Jadi, ketika kita mau bertumbuh, iman kita mau bertumbuh, maka kita akan menjadi berkat dan tentunya memberi pertolongan pada orang-orang yang susah di sekitar kita. Nah, teman-teman, itu pelajaran kita hari ini mengenai pengajaran Alkitab tentang pembaptisan, pelajaran yang ke-9. Semoga teman-teman di sini dapat memiliki dasar tentang pengajaran kita mengenai pembaptisan. Semoga teman-teman memiliki dasar. Jadi ketika teman-teman ingin dibaptis, teman-teman sudah memiliki dasar, bukan hanya sekedar saya ingin dibaptis, saya ingin melayani, bukan sekedar itu teman-teman. Tapi ketika saya berbaptis, artinya bahwa saya harus siap meninggalkan kehidupan lama saya yang mungkin banyak dosa, karena kita manusia yang melakukan perbuatan dosa dan kebiasaan buruk kita harus siap untuk meninggalkan itu dan siap untuk mulai hidup baru dengan cara menunjukkan kemuliaan yang itu harus kita lakukan. Ya, itu teman-teman pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk di bulan ini, karena kita bulan Desember adalah bulan yang penuh keceriaan untuk kita, bulan yang penuh kesenangan untuk kita meskipun di pandemi ini, karena bulan ini ada Natal. Jangan lupa nanti kita juga ada Natal SKM juga. Teman-teman tetap ikuti sekolah minggu setiap minggunya. Jangan lupa sisihkan waktu kita bersama Tuhan juga melalui saat teduh, melalui baca pengakuan, melalui doa. Waktu kita 24 jam dan tidak sepenuhnya kita pakai untuk belajar, istirahat dan sebagainya. Pasti ada sedikit waktu untuk kita bisa buka itu, berdoa dan menguji Tuhan ataupun memuliakan orang tua. Mungkin itu teman-teman. Mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggunya. Mas Mbak akan pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami telah belajar sekolah minggu tentang pengajaran Alkitab terkait dengan pembaptisan. Engkau berkati kami satu-satu. Engkau berikan kami kecerdasan, pengetahuan yang lebih akan pembaptisan, sehingga ketika nanti anak-anak ini yang akan dibaptiskan sudah siap untuk meninggalkan kehidupan lamanya, perbuatan dosa dan kebiasaan buruknya, sehingga ketika dibaptis, selesai dibaptis akan semakin memuliakan nama-Mu, akan memiliki pelayanan yang lebih untuk melayani Allah. Engkau berkati setiap aktivitas kami selanjutnya, sertai kami, jagai kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dan Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.